untuk sharing kehidupan sebagai seorang murid Tuhan. Ya, karena gereja kami di Pekanbaru, Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru, sudah sejak 10 tahun yang lalu kami sepenuhnya menjalankan pemuritan. Jadi gereja kami tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas yang tidak berkaitan dengan pemuritan. Jadi itu suatu keputusan yang sangat sulit sebetulnya, tapi sangat menarik setelah saya menikmati selama 10 tahun dan melihat bagaimana Tuhan betul-betul menyertai kehidupan setiap jemaat, setiap mereka yang terlibat di dalam saya sebut sebagai gerakan, ya, karena ini bukan program yang mungkin berkala dievaluasi, bukan program yang nanti bisa dibatalkan, tetapi dikerjakan dengan tekad sejak 10 tahun lalu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, puji Tuhan boleh berbagi semalam dengan beberapa sekitar 70 mungkin aktivis dari gereja ini untuk saya menyampaikan sebetulnya lebih tepat. Terima kasih Pak Sam, terima kasih untuk Pastor Yapi, dan terima kasih untuk kita semua. Yang menarik hari ini adalah apa yang dikerjakan jam ini, itu persis yang kami lakukan di Gereja Kalam Kudus Pekanbaru sejak kira-kira April, mungkin 5-6 bulan lalu. Jadi kami juga melakukan seperti ini, dengan anak-anak maksudnya. Ya, jadi gabung, kemudian setelah pujian selesai sebelum khotbah, anak-anak didoakan orang tua, dan kemudian kami istilahkan diutus untuk menerima firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu ataupun yang mengajar di bagian anak-anak. Saya kaget juga tadi ya, sama persis ini ya, satu pola yang sangat menarik, dan juga kebetulan kalau kami agak lebih banyak, jadi anak-anak berjubel begitu ya, maju ke depan, didoakan begitu ya, jadi agak rame begitu. Ada kira-kira 200-an anak. Saya mengajak kita sekali lagi berdoa, saya ingin kita secara khusus berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tidak ada yang kebetulan, kalau kami bertemu satu sama lain, semata-mata adalah karena kemurahan Tuhan. Siapakah kami yang bisa mengatur kehidupan kami? Siapakah kami yang bisa mengatur agenda kami kalau bukan Tuhan yang memberi kesempatan dan intervensi, yang memimpin kami boleh bertemu satu sama lain, khususnya dengan Pak Sam dan juga setiap jemaat bersama dengan Pastor Yapi di tempat ini. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saya ingin menyambung sedikit saudara-saudara, karena saya sangat semangat sekali ya. Saya cerita ya mungkin berjam-jam gitu ya, sejak bangun pagi tinggal sama-sama sejak pagi sudah ngomong cerita tentang pemuritan. Dan yang ya, dia merasa cocok. Itu yang saya kaget. Ya, ini pergumulan yang cukup sulit sebetulnya bagi saya. Dan kadang-kadang ada orang yang, saya mau ikuti gerakan pemuritan. Tapi setelah dengar, kok nggak menarik ya? Kok sesuatu yang biasa begitu. Tapi kemarin waktu bertemu ngobrol, wah ini saya bilang sama Pak Sam, saya nggak usah saya ngomong ini ya. Pak Sam sudah tahu ini, ya. Yang Pak Sam sudah berkomitmen dan Pak Sam sudah mengumuli dan tahu gitu loh apa yang sebetulnya dan seharusnya dikerjakan sebagai murid Tuhan. Nah, jadi saya akan senang sekali oleh karena seolah-olah DNA-nya cocok begitu ya. Begitu ketemu cerita kayak sudah lama sekali kita berkenalan. Juga dengan Ibu Ruth ya, saya dikasih kesempatan tinggal dengan Pak Sam dan Ibu Ruth. Bapak Ibu, saya ingin khotbah hari ini yang saya beri judul Murid Yesus. Saya ingin baca ayat Alkitabnya dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Saya mengajak kita membaca bersama oleh karena ayatnya cuma satu, saudara-saudara ya.
Injil Lukas pasal yang ke-23, pasal 9 ayat yang ke-23. Mungkin PPT-nya boleh ya ayatnya. Saudara boleh baca, kita baca bersama-sama pelan-pelan saja karena satu ayat saudara ya. 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kami ya dan mungkin kita ya harus memikirkan dengan serius hidup kita sebagai pengikut ya, sebagai murid Tuhan. Ya. Oleh karena kita ini walaupun berjauhan secara geografis, tetapi status itu sama. Ada orang baru hari ini yang pertama kali ke gereja? Enggak ya? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya harap sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Saudara, setiap kita yang percaya ya dan kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, menurut Yohanes pasal 1 ayat 12 disebut atau menjadi anak Allah. Bayangkan saudara, hanya mengaku di hadapan Tuhan secara pribadi, kita langsung punya status sebagai anak Allah. Saudara mengerti kalau saya mengatakan anak, itu betapa istimewanya kita. Kita saksikan Pak Jokowi tadi disinggung ya. Terus dia ada 3 anaknya. Sekarang 3 anaknya itu sudah menikah dan ada anaknya, cucunya Pak Jokowi. Saudara lihat, bukan hanya orang tua yang dijaga pas pampres saudara. Pasukan pengawal presiden, tapi keluarganya juga. Ya, jadi dia sebagai anak, bahkan menantunya ya, yang dinikahi oleh anak-anaknya, itu juga mendapatkan fasilitas yang sama. Ya memang kebetulan kita melihatnya itu secara kasat mata. Ya. Tapi saudara dan saya juga harus mengerti bahwa kita itu punya status sebagai anak Allah, maka kita itu mendapatkan perhatian itu begitu istimewa dari Tuhan. Saya kemarin mengutip dari 1 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6:16. Waktu kisah Raja Aram, cerita ini kan tentang Raja Aram yang mau menyerang Israel. Jadi waktu dia mau menyerang Israel sudah pasang strategi, nanti besok begini kepada pasukannya. Tapi yang begini-begini itu di kerajaan orang Israel tahu. Waktu dilakukan penyerangan nggak bisa karena udah ketahuan strateginya. Oh, ayo dirubah lagi. Begini ya, mereka rapat begini. Mau diserang besoknya lagi, ketahuan lagi. Sampai akhirnya Raja Aram, siapa ini pengkhianat ini? Ya, kok bisa ketahuan strategi yang mau dipakai? Kemudian ada yang mengatakan, oh itu ada di Israel nabi yang namanya Elisa. Dia yang membocorkan ini. Wah, raja ini marah. Dia memerintahkan, Alkitab mencatat, dia memerintahkan supaya nabi itu ditangkap. Karena marah rajanya, maka tentara itu maju menghampiri rumah Elisa. Nah, Alkitab mencatat juga pagi-pagi itu mungkin kebiasaan bujangnya suka buka pintu atau jendela. Dibuka, di depan itu pasukan Raja Aram sudah mengepung dengan begitu banyak, ya, memastikan supaya Elisa ditangkap. Jadi bujang itu dikatakan di Alkitab, dia tutup lagi pintunya atau jendelanya itu, dia lari ke dalam, dikasih tahu tuannya, cilaka Tuan. Di depan itu pasukan begitu besar. Menangkap tuanku. Elisa mengatakan, jangan takut. Terus dia berdoa dan Tuhan membuka mata rohani bujang itu dikatakan. Dan waktu dia bujang itu melihat ke belakang rumah.
ternyata di belakang rumah Nabi Elisa dipenuhi dengan tentara Allah, pasukan Allah yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Sudah mengerti? Tuhan itu bukan jaga Elisa saja, Tuhan itu juga jaga kita loh. Iya kan? Tapi kesadaran itu tidak bisa kita mengerti, kesadaran itu tidak bisa kita tangkap, kesadaran itu tidak bisa kita terima oleh karena ya kita kan selalu lihat orang. Tadi dikatakan Pastor Yapi, puji Tuhan hari ini Pak Sam sebagai senior ada di sini ya. Saya percaya Pak Sam setiap hari mendoakan kita, tapi kan kita nggak lihat. Ya kan? Dia nggak ingat, saya tadi sampai tanya, Pak Sam nggak pernah ke sini ya? Ya, saya jarang ke sini. Oh gitu ya, saya juga kaget juga. Ternyata karena setiap hari waktu kami duduk, Pak Sam selalu ada kesempatan berdoa, begitu ya. Jadi kesadaran itu karena kebiasaan, keterbatasan kita untuk memahami ya bahwa kita ini istimewa sehingga kita tidak sadar bahwa saya ini anak itu bukan hanya di gereja misalnya. Waktu kita tinggalkan tempat ini, waktu kita pulang ke rumah masing-masing, waktu pastor, pendeta berdoa untuk memberkati kita, kita pulang, kita kembali kepada kehidupan sepanjang 1 minggu, itu bukan berarti tidak ada Tuhan, saudara. Iya kan? Penyertaan itu 24 jam, 7 hari, saudara. Baik waktu kita tidur, baik waktu kita bangun, baik waktu kita di rumah, di mana saja. Nah saudara, pemuritan yang saya maksudkan, hari ini kita renungkan bersama melalui Lukas 9 ayat 23 ini adalah coba mengingatkan kita. Sebetulnya harus bagaimana supaya setelah kita selamat, kemudian kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, orang percaya, sampai kita bertemu dengan Tuhan sesuai dengan waktunya. Ya kan? Ada yang umurnya sampai 90 gitu ya. Nah, kita jalani itu sampai kita ketemu. Nah, bagaimana mengisi ini, saudara? Ya, supaya kita tidak sampai dalam tanda petik jatuh begitu. Jangan salah loh, saudara. Orang seperti Daud, Raja Daud, itu kan orang istimewa. Waktu dia mau menggantikan Saul, dia tunjuk sendiri oleh Allah. Karena Allah melihat hatinya begitu baik. Tapi suatu ketika kita lihat kan, orang yang seperti ini saudara, dia bisa melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, pembunuhan berencana, merebut istrinya orang, berzina, luar biasa loh saudara. Itu pun dia tidak sadar. Ya, sampai Nabi Nathan itu datang menegur dia. Cerita tentang perumpamaan orang yang punya begitu banyak domba berdampingan hidup dengan orang yang hanya punya 1 domba. Suatu kali temannya datang atau keluarganya dari luar kota mau potong 1, dia curi dombanya ini, yang 1 ini. Padahal domba ini dikasih makan dari ya pokoknya begitu akrab, tidurnya diajak bersama, pelihara begitu rupa, diambil, dipotong untuk dikasih tamu yang punya 1000, yang begitu banyak domba. Langsung dia berkata, ini betul-betul salah ini harus dihukum. Nabi Nathan bilang, kamu itu dia, kamu orangnya. Berapa banyak istrimu sekarang? Kalau mau kurang, Tuhan masih tambah lagi. Apa yang kamu lakukan? Bisa ke situ saudara. Kenapa? Karena kita masih manusia. Ya, kalau di dalam pengertian teologi itu kita sudah sempurna di dalam penebusan, kita sudah sempurna di dalam status kita, tapi kita masih di dunia. Itu masalahnya. Ya, kaki ini 2, 1 hidup di dalam kerajaan Allah karena kita punya Bapa di surga, 1 masih di dunia. Nah, ini yang membuat kita menjadi sulit dan bergumul. Nah, itu perlu kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau tidak, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Nah, itu sebabnya saya sangat senang sekali Pak Sam punya semangat dan tekad untuk menggerakkan kita. Nanti secara teknis Pak Sam akan menuntun ya bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Rumitnya? Enggak saudara. Sangat mudah.
sangat mudah. Cuman perlu tekun, perlu satu waktu kita bersama-sama mengerjakan bersama dengan Tuhan. Nah hari ini saudara melalui ayat ini apa yang ingin saya sampaikan? Saudara, salah satu proses itu kita harus mengerti ya bahwa menjadi pengikut murid Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam kerajaan Allah yang ada di dunia ini, itu kita perlu juga melakukan upaya. Bukan berarti salib tidak sempurna, saudara. Status sudah diberikan, tapi kita kan belum pernah berproses seperti itu. Saya membayangkan ini seperti orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kenapa mereka harus berjalan sampai 40 tahun? Karena Tuhan ingin memastikan kan bahwa 300 tahun, 400 tahun mereka jadi budak itu harus dibersihkan konsepnya. Mereka sekarang jadi bangsa bebas, menjadi pemilik daripada tanah perjanjian. Saudara dan saya nggak tahu kehidupan kita masing-masing bukan? Seperti apa kita masa lalu kita? Waktu status diberikan, saya percaya, amin, kita anak Allah. Jadi masa lalu ini bagaimana? Menghantui kita, menarik kita. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan? Kalau kita nggak dilatih, bisa nggak? Ya pasti bisa lah. Karena kita bicara tentang Tuhan. Persoalannya, kita melihat enggak kepentingan itu? Sadar enggak bahwa kita butuh itu? Kemarin saya kasih tahu 2 contoh. Pangeran William dan Pangeran Harry. Sama-sama mengambil istri dari bukan bangsawan, orang biasa. Tapi Kate, waktu dia menikah dengan William, dia bersedia mengikuti itu. Saya enggak tahu pergumulannya, saudara. Dia bersedia mengikuti itu. Mungkin dia dalam tanda petik orang baik-baik begitu ya. Orang baik-baik. Dia bisa ikuti. Sedangkan Megan, dia mungkin orang yang lebih bebas dulunya. Jadi agak kesulitan begitu. Sehingga akhirnya memilih untuk meninggalkan statusnya. Nah saudara seperti kita. Kita berdosa seperti apa masa lalu kita. Kita hidup seperti itu akan menentukan proses kita menjadi murid yang diberkati dan merasakan kehadiran Tuhan itu berapa lama? Kalau secara gereja, kami ikut Covenant Evangelical Free Church di Singapura, kami gabung dengan mereka. Pendeta Edmund mengatakan kalau gereja mau bergabung, gerakan mereka perlu 7 tahun. Kalau bersama, begitu ya. Tapi kalau perorangan, yang saya katakan ini bukan, kita masih belajar. Bukan ya saudara, jangan salah ya. Yang saya katakan ini adalah kita perlu menjalankan firman Tuhan. Saya kira kalau Alkitab diskusi mungkin kita pandai sudah. Apalagi firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yapi dan yang lainnya pasti oke. Kita tahu. Tapi menghidupinya kan enggak. Amin saudara, amin. Haleluya, amin. Pulang lupa kita. Kebanyakan orang Kristen itu menjadi Kristen di gereja aja. Setelah pulang lupa dia. Kebanyakan. Itu masalah yang luar biasa enggak. Umumnya begitu saudara. Kenapa? Karena kita tidak selalu mencoba dengan sengaja dekat kepada Tuhan. Dengan sengaja mengatur saat teduh kita. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa melatih diri begitu ya. Karena kalau bicara pemuritan kemarin sudah ngomong. Mari kita melakukan gerakan pemuritan. Itu bukan bicara tentang orang lain dulu saudara. Tapi bicara tentang diri kita dulu. Kita jangan memuridkan orang lain kalau kita belum jadi murid. Bagaimana? Maka ada istilah di dalam pemuritan ini adalah yang pertama discipleship. Itu adalah memuridkan diri sendiri. Yang kedua adalah disciple making. Itu memuridkan orang lain. Kita dulu saudara. Kita dulu harus tunduk, harus takluk. Nah firman Tuhan hari ini mengajar 3 hal. Yang pertama dikatakan kalau tolong PPT-nya. Selanjutnya. Yang kedua, PPT yang selanjutnya. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang pendek tadi, bagian pertama kita diingatkan bahwa kalau kita mau menjadi pengikut, menjadi murid Yesus,
Maka yang pertama itu apa saudara? Yang pertama dikatakan kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri saudara. Saudara ingat cerita tentang anak muda yang kaya? Guru yang baik ketemu Tuhan Yesus. Guru yang baik. Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidupnya kekal? Ya, soal begitu kan. Terus ya kamu mesti melakukan apa sesuai dengan hukum Taurat waktu itu kan. Oh sudah, saya sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan. Mengatakan, ya kan. Terus Tuhan Yesus mengatakan, oke, berarti kurang satu. Jual semua hartamu, kekayaanmu, lalu ikutlah aku. Feel dia langsung sedang. Alkitab mencatat, lalu pergilah dia dengan sedihnya, sebab hartanya sangat banyak. Saudara, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita masih merasa saya sesuatu. Seperti Musa pada awalnya, I'm something. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa dibentuk, saudara. Jadi menyangkal diri artinya meletakkan, mengosongkan diri sampai kita bisa mengikut tanpa memikirkan sesuatu. Dua kali PPT, satu lagi. Ada lagi, bisa dipencet lagi, maju. Nah, ya. Waktu saya kuliah di Malang, persiapan jadi hamba Tuhan, kan kami itu masuk seminari. Ini bukan sekolah tinggi, saudara. Waktu itu seminari. Apa itu seminari? Seminari itu arti hurufiahnya itu adalah tempat pembibitan. Ya, jadi waktu masuk itu betul-betul dibentuk dari awal sampai jadi. Itu seminari. Jadi bentuknya tertentu, saudara. Jadi kalau orang merasa, aduh, ketat sekali peraturan ini ya. Tet, bangun 5:30. Teng, siap mandi. Teng, makan. Itu selama 5 tahun, saudara. Ya, makan saya kalau makan itu cepat sekali, saudara. 15 menit soalnya. Teng, makan. Teng, selesai. Gitu, saudara. 5 tahun itu. Ya. Nah, jadi diatur waktu begitu ketat. Kalau nggak mau, saudara, ya fail. Itu sebabnya waktu zaman saya tahun 85 masuk 52 orang. Waktu wisuda tahun 91, 12 saudara. 40 enggak ketahuan saudara. Ya, 40 enggak tahu saudara. Ada yang 2 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, enggak tahu lah. Pokoknya keluar, saya hitung-hitung, 12 ini. Jadi hilang 40 saudara selama 5 tahun itu. Dibentuk. Saudara dan saya harus dibentuk, harus bersedia. Kalau tidak, pergumulannya sama dengan orang luar. Ya. Pekerjaan menguntungkan, puji Tuhan. Pekerjaan rugi, mana? Katanya Tuhan mengasihi. Mana? Sehat, puji Tuhan. Lagi sakit, Tuhan tidak sayang saya. Seperti itu, saudara. Itu kan orang dunia. Padahal Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk kita loh. Bekerja dalam segala sesuatu artinya mau kita lagi sukses, lagi turun. Lagi sehat, lagi sakit. Dia di situ, saudara. Bahkan jujur, saat seperti apa kita menjadi lebih baik? Saat setelah kita mengalami pergumulan kehidupan yang sulit, baru kita jadi lebih baik. Bertumbuh. Yang kedua, saudara. Kemarin saya janji 30 menit di pembinaan, 1,5 jam. Saya takut, saudara ya. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus pikul salibnya. Salib itu lambang penderitaan, saudara. Artinya, ada bagian-bagian hidup kita yang harus kita tinggalkan. Oleh karena kasih Tuhan, itu akan membuat kita sulit. Apalagi yang kita tinggalkan, itu kenikmatan duniawi kita. Sulit, saudara. Bagaimana kita memberikan persembahan yang baik misalnya kepada Tuhan. Tapi kita sepatu kalau enggak yang 10 juta, enggak enak pakainya. Gimana? Ya, baju kalau enggak yang 12 juta, kurang lah. Gimana kita hidup seperti itu? Kita enggak ingat. Begitu banyak orang saudara kita yang makan pun enggak bisa. Kita enggak ingat.
Kita ingat Pak Sam bergumul untuk gedung gereja. Ya, suatu hari mudah-mudahan ada dapat tempat ibadah. Karena kebutuhan kita menikmati kenikmatan duniawi. Jadi memikul salib itu artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita ingat bagaimana kita membina hubungan dengan Tuhan. Jangan malas ibadah. Itu firman Tuhan, hukum 10 hukum di hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tidak ada toleransi. Tinggalkan semua, datang kepada Tuhan. Jangan pikir kita nggak punya berhala. Mungkin kita berhala pekerjaan, berhala apa yang membuat kita tidak bisa hadir di dalam ibadah. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah dikatakan di sini, apa saudara? Orang yang mau jadi murid Tuhan, mengikut dia. Mengikut itu apa kan saudara? Mengikut itu artinya kita di belakang seperti dalam barisan itu, mengikut. Kalau dia bilang berhenti, berhenti. Kalau dia bilang ke kanan, kita lihat itu. Tuhan Yesus berfirman seperti apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan itu, kita mungkin bisa salah. Suatu kali bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka butuh air. Firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai 13 dikatakan. Oke, itu ada batu. Kamu ngomong sama batu itu. Berkatalah kepada batu itu supaya dia keluar airnya. Tapi Musa melakukan apa saudara? Dia hampiri batu itu, dia gepuk batu itu saudara. Keluar air gitu. Perintahnya apa saudara? Katakanlah. Apa yang dikerjakan? Dia pukul batu. Kecilan saudara, tapi Tuhan mengatakan, oleh karena kamu tidak mentaati firman-Ku, maka hari ini kamu tidak boleh ikut masuk tanah perjanjian. Wah, luar biasa saudara. Jadi kalau kita nggak memperhatikan apa yang Tuhan katakan itu, luar biasa saudara. Ya, betapa seringnya mungkin saudara dan saya tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga saya mengajak hari ini, mari kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan katakan, firmankan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu yang kita lakukan saudara, saya mengatakan kehidupan kita akan sangat berbeda. Saudaraku, menjalankan hidup sebagai murid Tuhan, yang bukan saja belajar Alkitab di dalam gereja, yang bukan saja memahami firman yang disampaikan, tetapi mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saudara luar biasa hasilnya. Saya pikir kalau satu kali kita sudah komitmen, terus kita jalankan bersama-sama sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kemarin ada yang tanya, Pak, prosesnya untuk jadi murid Tuhan itu berapa lama? Ya sampai ketika ketemu Tuhan. Tapi di dalam perjalanan itu saudara, 10 tahun terakhir ini benar-benar saya merasakan, bukan saja merasa saudara, tapi mengalami satu peristiwa yang sulit sekali saya sampaikan. Ya. Bagaimana Tuhan hadir di dalam setiap bagian kehidupan kita. Setiap bagian saudara. Itu yang menarik. Saudara mau menikmati? Mari belajar menjalankan firman Tuhan. Seringkali instruktur olahraga mengatakan, mau sehat? Oh harus jalan, harus begini. Oh betul. Tapi kita nggak lakukan, ya tetap nggak sehat saudara. Mau sembuh? Ini obatnya, tolong dimakan. Oh iya betul, bagus. Tapi kita nggak makan. Ya nggak sembuh-sembuh saudara. Satu-satunya cara untuk saudara dan saya menikmati hidup sepenuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Jangan tunda. Lakukan apa yang kita pahami. Kadang-kadang mungkin kita nggak pahami. Kalau firman itu dengan jelas dikatakan. Saudara, kalau kita baca ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi waktu saudara baca itu, saudara sedang bercakap-cakap dengan Allah. Walaupun kadang kita nggak ngerti kan cerita itu kan, tapi itu bagian dari Alkitab. Supaya kita nggak salah. Terakhir saudara, satu kali Daud di dalam peperangan-peperangan itu kan hebat dia, menang sana menang sini. Satu kali dia ngomong sama Yoab, panglimanya. Coba dihitung tentara yang ada. Hanya ngomong gitu saudara. Langsung Tuhan mengatakan, dosamu sangat besar. Kamu dihukum sekarang. Pilih. Mau dibunuh berapa orang atau mau penyakit apa? Saudara, dia cuma mau hitung loh saudara. Tetapi Tuhan melihat ini sudah menunjukkan gejala kesombongan. Bisa begitu loh saudara. Maka kita harus hati-hati. Satu cara ya kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita nggak salah tafsir saudara. Jadi kalau kita kena sesuatu ya itu bukan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak kasih. Karena kita tidak mengerti. Kita nggak mau dekat sama dia. Bapak Ibu Saudara, di kalimat terakhir sebelum kita berdoa, tolong yang terakhir. Saudara percayalah, pilihan hidup menjadi murid Tuhan, menjalankan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi pilihan terbaik yang pernah kita lakukan. Saya hari ini, ya puji Tuhan, hari ini saya 33 tahun pelayanan di gereja Kalam Kudus. Saya di sekolah dan di gereja. 23 tahun pertama, biasa aja saudara. Tapi 10 tahun terakhir ini, waduh, saya melihat semangat, melihat kemurahan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu betul-betul jelas dan membuat saya mengalami revival, mengalami semangat yang luar biasa. Sampai di sini ketemu Pak Sam. Waktu Pak Sam bilang, saya mau juga dengarkan sharing pemuritan. Oke Pak. Saya memang waktu itu hanya mau ke Melbourne 1 bulan. Tapi saya reschedule dan dengan kemurahan Tuhan bisa ada di sini. Karena mengalami itu, pengen menyampaikan kepada kita semua. Hiduplah sebagai murid Tuhan yang sebenarnya. Jangan hanya secara teori. Kerjakan, hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Yang mungkin sangat sederhana. Tapi kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap jemaat di sini. Jikalau sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu dihidupi. Firman-Mu dikerjakan. Firman-Mu dilakukan di dalam keseharian kami. Sehingga sukacita, damai, itu bukan hanya hari Minggu. Tetapi sepanjang minggu kami jadi anak-anak Tuhan. Orang Kristen. Orang-orang yang mengikuti Kristus di dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Sam, berkati Pastor Yapi, berkati orang-orang yang melayani. Aktivis jemaat-Mu yang mengerjakan firman-Mu. Dan biarlah mereka menyaksikan dan mengalami bagaimana Tuhan ada di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan. Di dalam Yesus Kristus. Allah dan penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, puji Tuhan.